Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, sehat lahir dan juga sehat batin, tetap semangat belajar. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi PAI dan budi pekerti, yaitu tentang peran manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Ya, anak sekalian, sebelum kita masuk ke pada materi, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat membawa manfaat dan juga barokah untuk kita semuanya, dan juga kita dapat memperoleh kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan atau kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Marilah anak-anak sekalian kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar ini, anak-anak sekalian mendapatkan ilmu dan juga pemahaman yang membawa manfaat dan barokah untuk anak-anak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita memasuki pada materinya, yaitu tentang khalifah. Di poin pertama tentang pengertian khalifah. Apa itu khalifah? Ya, jadi kata khalifah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pengganti atau wakil. Ya, jadi bukan pemimpin, ya, arti dari khalifah itu adalah pengganti atau wakil. Terus apa kaitannya dengan manusia sebagai khalifah di bumi? Jadi anak-anak sekalian, khalifah itu adalah, ya, sesuai arti dalam bahasa tadi, ya, adalah pengganti atau wakil yang bertugas menjalankan amanah Allah di bumi. Jadi manusia diangkat sebagai khalifah untuk mengelola alam semesta dan memastikan keberlangsungan serta keharmonisan dalam mencapai tujuannya. Jadi manusia di bumi ini sebagai khalifah Allah atau pengganti Allah yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, ya, sebagai manusia diberi amanah oleh Allah untuk mengelola bumi dan juga merawat bumi. Assalamualaikum, adik-adik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Mari kita simak bersama. Manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, hendaknya mengetahui tujuan dari diciptakan manusia di bumi. Salah satu tujuan manusia diciptakan menurut Islam adalah sebagai pengurus bumi atau khalifah. Sebagai khalifah, umat Islam memiliki beberapa tugas di antaranya. Tugas khalifah terhadap diri sendiri. 1. Menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. 2. Menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan kesengsaraan. Hal ini sesuai dengan surah At-Tarim ayat 6.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tarim ayat 6. 3. Membekali diri dengan akhlak mulia. Tugas khalifah dalam keluarga. Tugas khalifah dalam keluarga yaitu menjaga keluarga agar bahagia dan sejahtera dan disertai dengan cinta kasih. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Tugas khalifah dalam masyarakat. 1. Menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Berlaku baik terhadap sesama. 3. Saling tolong-menolong dalam kebaikan tanpa membeda-bedakan. Artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Tugas khalifah terhadap alam semesta, yaitu menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya. Nah, adik-adik, Berikutnya yaitu tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Ya, kita sebagai manusia oleh Allah diberi tanggung jawab yaitu sebagai khalifah. Apa saja tanggung jawab kita? Yang pertama yaitu mengelola alam. Manusia ini kita ya bertanggung jawab untuk mengelola alam dengan bijak, menjaga kelestariannya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, jadi mengelola alam, jangan sampai malah merusaknya. Berikutnya yang kedua, membangun peradaban. Ya, kita manusia memiliki tugas untuk membangun peradaban yang adil, damai, dan sejahtera di bumi. Jangan sampai malah kita membuat kerusakan-kerusakan yang juga memecah belah umat dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu menebarkan kebaikan. Maka sebagai manusia, sebagai khalifah harus menyebarkan kebaikan, membantu sesama, dan membangun hubungan yang harmonis dengan alam. Jadi ketika jangan sampai kita buang sampah sembarangan, dan karena sebaliknya kita sebagai orang yang pernah belajar, ya sebaiknya kita menebarkan kebaikan seperti menanam pohon, seperti dicontoh pada gambar di samping, ya, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain sebagainya. Yang sifatnya adalah menebar kebaikan. Selanjutnya yaitu menjaga dan melestarikan alam ciptaan Allah. Ya, jadi alam semesta ini semuanya, ya bukan hanya di bumi, di planet-planet yang lain, seluruh alam semesta beserta isinya ini adalah ciptaan Allah. Ya, di bumi ini yang menjadi khalifah adalah kita manusia sebagai wakil Allah, ya, untuk menjaga dan melestarikan alam, melestarikan bumi. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, cara menjaga dan melestarikan alam yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Ya. Yang kedua, menanam pohon. Pohon berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ya, mengapa harus menanam pohon? Yang ketiga, menghemat air. Mengapa harus menghemat air? Anak sekalian, air adalah sumber daya yang penting dan harus dijaga kelestariannya. Jangan sampai nanti generasi-generasi ke belakang
kita karena kita tidak mau menanam pohon, tidak menghemat air. Nanti di generasi kita yang selanjutnya mungkin air menjadi tercemar, ya, menjadi pasokan air menjadi sedikit dan sebagainya. Jadi kita harus bisa menjaga dan melestarikan alam. Berikutnya memimpin dan mengatur kehidupan di bumi. Ya, anak sekalian, bagaimana caranya? Ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu memimpin dengan keadilan. Memimpin dengan bijaksana dan adil memperhatikan hak dan kewajiban semua orang. Ya, sebagai pelajar, hak dan kewajibannya apa dilaksanakan. Ya, begitu juga dengan saya. Berikutnya yang kedua, menerapkan aturan. Ya, bagaimana membuat dan menjalankan aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Seperti contohnya di kelas-kelas kita, ya di kelas kalian, apa aturan di dalam kelas? Ya, itu diterapkan dan ditaati. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Jangan sampai permusuhan ya antara teman. Ya. Jadi membangun hubungan yang harmonis dan damai di antara sesama manusia. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Yang pertama yaitu dengan cara sholat seperti di gambar. Contoh di gambar di samping ya. Jadi sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan cara untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berbuat baik. Ya, berbuat baik banyak caranya. Ya, menolong kepada yang membutuhkan, bersedekah dan juga berbuat baik kepada sesama. Ketika ada teman yang membutuhkan, kita harus membantunya. Yang ketiga yaitu menjauhi larangan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah jangan sampai kita lakukan, harus berusaha kita hindari. Contoh perilaku manusia sebagai khalifah Allah. Apa saja contoh-contohnya? Ya, anak sekalian, yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan. Ketika ada teman ya membutuhkan bantuan kita, ya kita bantu sebisanya dan semaksimal mungkin. Yang ketiga, bersikap jujur dan adil. Ya, bersikap jujur dan adil kepada siapa saja. Ya. Yang keempat, menebar kebaikan kepada sesama. Ya, jangan sampai malah memprovokasi, ya, mengejek teman. Ya, harus kita saling membantu, ya, menebar kebaikan antar saling mengingatkan saatnya ngaji, saatnya sholat. Ya, itu salah satu contoh menebar kebaikan kepada sesama. Yang poin kelima yaitu menghormati orang tua dan guru. Ya, guru itu adalah orang tua kalian di sekolah. Ketika di rumah, kalian menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi keduanya harus kita hormati, termasuk guru ngaji ya yang mengajari kalian membaca huruf hijaiyah, yang memahamkan kalian tentang agama, itu semuanya adalah guru. Jadi harus kita hormati, harus kita taati. Ya. Yang poin keenam, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang masih sering terjadi biasanya setelah beli jajan langsung sembarangan ya buang. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus dihilangkan. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini anak-anak sekalian, kita manusia sebagai khalifah memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar di bumi. Yaitu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik, manusia dapat membangun peradaban yang maju, adil, dan sejahtera. Dan manusia juga dapat menjaga kelestarian alam ciptaan Allah.
ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita manusia ya harus menjaga ya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu dengan menjaga kelestarian alam dan juga membangun peradaban yang maju, adil, dan sejahtera. Ya, baik Pak sekalian, mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan akhirnya anak-anak sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, manfaat di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran dari saya Syakiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.